Selamat sore untuk kita semua. Sore Ibu. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan baik Bu. Oke, semua baik-baik ya? Ya Bu. Oke, sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Adik-adik sudah tahu ya materi kita hari ini, mata pelajaran kita hari ini yaitu mata pelajaran matematika. Iya Bu. Atau ada lagi yang tidak bawa buku matematika? Tidak ada Bu. Semua bawa? Iya Bu. Oke. Ini materi kita hari ini masih berkaitan dengan materi bilangan. Yang pertemuan ketiga kemarin itu operasi hitung, penjumlahan dan pengurangan. Untuk hari ini operasi hitung, bilangan bulat, perkalian dan pembagian. Jadi tujuan kita hari ini menjelaskan operasi hitung, bilangan bulat, perkalian dan pembagian. Yang kedua, melakukan operasi hitung, sifat operasi, perkalian dan pembagian. Dan yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan bulat, perkalian dan pembagian. Oke. Selanjutnya adik-adik silakan siapkan buku dan pena untuk menulis materi kita untuk hari ini. Jadi pokok materi kita hari ini yaitu operasi hitung, bilangan bulat, perkalian dan pembagian. Pokok materi kita hari ini yaitu operasi hitung, bilangan bulat, perkalian dan pembagian. Oke. Yang pertama kita masuk pada operasi perkalian. Oke, silakan adik-adik tulis dulu topik materi kita hari ini. Sudah? Sudah Bu. Oke, kita masuk pada pengertian operasi perkalian. Perkalian merupakan operasi yang melibatkan tanda X atau tanda kali. Perkalian juga disebut sebagai penjumlahan yang terulang.
Ini adalah bentuk umum atau rumus umum. A kali B sama dengan AB. Silakan adik tulis dulu rumus. Untuk contoh, contoh 5 kali 2 atau kali itu biasanya titik. Kalau A itu 5 dan B itu 2. Untuk memisahkan tanda kali itu dengan titik. Jadi 5 kali 2 itu 10. Dari adik-adik perkalian yang adik-adik tahu itu biasanya 1 kali 1 sama dengan 1 ya. Ya, Bu. Jadi kali ini dalam operasi perkalian itu ada cara yang begitu banyak untuk menyelesaikan suatu masalah. Setiap kali operasi perkalian, entah pembagian, penjumlahan, pengurangan, itu ada berbagai sifat yang berlaku untuk bisa menyelesaikan sesuatu masalah. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, selanjutnya jika dalam suatu perkalian itu terdapat tanda min atau tanda kurang. Ini rumus pertama. Kedua, A kali min B sama dengan min AB. Bisa dipahami rumus ini? Bisa, Bu. Untuk lebih memahami, kita masuk pada contoh. Contoh 10 kali min 2 sama dengan min 10 kali 2. Jadi 10 min kali 10 kali 2 itu sama dengan min 20. Oke, rumus yang ketiga. Rumus yang ketiga, min A kali min B sama dengan AB. Kenapa bisa AB di sini? Adik-adik perlu ketahui suatu bilangan. Ini hanya untuk mengingatkan. Jika di sini operasi positif dikali dengan operasi positif atau penjumlahan sama dengan positif atau penjumlahan. Jika suatu bilangan bernilai negatif dikali dengan positif, maka hasilnya negatif. Jika suatu bilangan bernilai positif dikali dengan bilangan yang bernilai negatif, maka hasilnya negatif. Selanjutnya, jika suatu bilangan bernilai negatif atau min dikali dengan suatu bilangan yang bernilai negatif, maka hasilnya positif. Jadi adik-adik bisa bandingkan di sini tadi rumus yang ketiga, min A kali min B sama dengan AB. Kenapa bisa AB? Terus minnya kemana? Ya, kita lihat pada ini tabel.
bilangan min kali bilangan min hasilnya positif. Sampai sini adik-adik bisa pahami? Siap bisa, Bu. Oke. Selanjutnya kita masuk pada sifat-sifat operasi perkalian. Adik-adik silakan tulis rumus umum. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kalau sudah kita masuk pada sifat-sifat. Yang pertama, sifat komutatif. Yang pertama, sifat komutatif atau pertukaran. Jadi rumus A kali B sama dengan B kali A. A kali B sama dengan B kali A. Itu cuman tukar posisi. Contoh, dua puluh kali 25 sama dengan 25 kali 20. Jadi hasilnya 25 kali 20 sama dengan 500. Bisa mengerti pada sifat pertama? Bisa, Bu. Oke, kita masuk pada sifat yang kedua. Sifat asosiatif. Sifat asosiatif atau pengelompokan. Jadi kita masuk pada rumus. A kali B kali C. A kali B itu satu kelompok sama dengan A kali B kali C. B kali C itu satu kelompok. Entah B itu berkelompok dengan siapa, terserah. Yang penting dalam bentuk pengelompokan. Kelompokan. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Silakan adik-adik tulis dulu. Ini sifat yang kedua. Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Yang ketiga, sifat distributif bilangan bulat penjumlahan dan pengurangan. Sifat distributif dalam bilangan bulat, penjumlahan dan pengurangan. Oke, kita masuk pada rumus. Rumus itu berpatokan pada penjumlahan dan pengurangan. Rumus yang pertama,
kali B tambah C. B tambah C dalam kurung atau dalam kelompok. Adik-adik silakan perhatikan di papan. Ini rumus A kali B tambah C, di mana A kali dalam kurung A kali B ditambah A kali dalam kurung itu di C, jadi A kali C. C. Adik-adik bisa pahami rumus yang pertama? Bisa, Bu. Siap, bisa, Bu. Oke, rumus yang kedua. A kali B kurang C. Sama halnya, ini B tambah C. Ini hanya beda tanda saja. Operasi ini penjumlahan dengan pengurangan. Jadi A dikali B, A kali B dalam kurung A kali B dikurang A kali C. Ada dua rumus pada sifat distributif. Ada penjumlahan dengan pengurangan. Pengurangan. Oke, adik-adik silakan tulis rumus dulu. Contoh untuk rumus yang pertama ya. Ya, Bu. 4 kali 3 tambah 2, di mana 4 dikali bilangan yang berada dalam Kurung. Jadi 4 dikali 3 ditambah 4 kali 2. 4 kali 2. 2. Sekarang tinggal kita kalikan dalam kurung, yaitu 4 kali 3 sama dengan 12. ditambah 4 kali 2, 8. jadi 12 tambah 8. 20. Oke. Untuk rumus yang kedua, 4 kali 3 kurang 2, di mana 4 itu kita kalikan anggota yang berada dalam kurung. Jadi 4 kali 4 kali 3 3. kurang 4 kali 2. 2. 4 kali 2, 4 kali 3 12. dikurang 4 kali 2, 8. jadi 12 kurang 8. 4. Oke, jadi hasilnya 4. Nah, adik-adik silakan tulis contoh soal dari sifat distributif. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kalau sudah kita masuk pada sifat yang keempat. Unsur identitas. Unsur identitas atau bilangan satu. Unsur identitas atau bilangan satu. 1. Perkalian suatu bilangan yang dikalikan dengan 1, maka hasilnya akan tetap. Contoh, 20 kali 1. Jadi hasilnya tetap 20. 20. Jadi entah itu bilangan berapa yang dikalikan dengan 1, maka hasilnya tetap ya. Ya, Bu. Oke. Itu unsur yang sifat yang keempat. Untuk masuk sifat yang kelima, yaitu sifat tertutup. Sifat tertutup.
Kenapa disebut sifat tertutup? Di mana suatu bilangan yang bersifat tertutup seperti 4 kali 5. Ini tinggal kita tentukan hasilnya. Jadi 4 kali 5 itu 20. Di mana 4 itu A dan B itu 5, sedangkan 20 itu C atau hasil. Sampai sini adik-adik bisa pahami Bisa, Bu. Bisa, Bu. sifat 4 dan 5? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, silakan tulis. Oke, selanjutnya kita masuk pada operasi pembagian. Pembagian. Kita masuk pada operasi pembagian. Pembagian. Yang dalam operasi pembagian itu tidak mempunyai sifat-sifat. Karena yang pertama itu, sifat yang pertama, jika hasil bagi bilangan bulat dengan 0, maka hasilnya tidak terdefinisi. Yang pertama, contohnya ini contoh 5 bagi 0, maka hasilnya tidak terdefinisi. Makanya operasi pembagian itu tidak mempunyai sifat. Jadi bebas saja dia. Tergantung pada suatu soal yang diberikan. Terus, yang kedua, operasi pembagian itu juga tidak berlaku pada sifat komutatif dengan asosiatif. Kalau suatu pembagian itu, kalau contoh 10 bagi 5, itu tidak dikelompokkan lagi itu, atau tidak ditukar tempat. Seandainya kalau kita tukar tempat 10 bagi 5, 5 bagi 10, tidak bisa toh? Iya, Bu. Oke. Makanya operasi pembagian itu tidak mempunyai sifat untuk menyelesaikan suatu soal. Sampai sini adik-adik bisa pahami untuk operasi pembagian? Bisa, Bisa, Bu. Oke, kalau bisa silakan adik-adik tulis contoh. Contoh yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita menyelesaikan suatu masalah. Oke, silakan adik-adik tulis. Seorang pemborong atau tukang ya. Seorang tukang dapat menyelesaikan bangunan toko selama 20 hari. Dengan 9 orang pengerja. Agar pekerjaan itu selesai selama 15 hari, agar pekerjaan itu selesai selama 15 hari, 15 hari, Sudah, Bu. maka tambahkan pekerja yang diperlukan sebanyak
Sudah, Bu. Oke. Ini contoh berkaitan antara yang berlaku dalam suatu contoh itu ada operasi perkalian dengan operasi pembagian. Pembagian. Dalam contoh itu yang kita ingin cari jumlah pekerja baru yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu bangunan itu selama 15 hari. Jadi yang ditanya berapa pekerja lagi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan bangunan itu selama 15 hari. Jadi jumlah pekerja yang dibutuhkan dikali dengan 15, yaitu 15 hari, sama dengan 9 kali 20, di mana 9 itu awalnya 9 orang pekerja, Iya. dikali dengan 20 hari. Selanjutnya yang kita cari itu jumlah pekerja baru atau tambahan, atau disingkat JP, sama dengan 9 kali 20 dibagi 15. 9 kali 20 180. 180 dibagi Dengan 15. jadi 180 dibagi 15, Hasilnya 12. jadi yang diperlukan itu 12 12 orang orang. pekerja. jadi jumlah pekerja yang dibutuhkan itu ada 12 Ada 12 orang. orang pekerja. Jadi itulah salah satu contoh soal yang berkaitan dari operasi perkalian dengan Pembagian. karena terdapat pembagian dengan perkalian dalam satu soal. Oke, selanjutnya di sini dari adik-adik bentuk dalam suatu kelompok ya. Iya, Bu. Dalam kelompok itu berpasangan. Jadi satu kelompok itu 2 orang harus mempunyai pasangan, di mana satu orang itu sebagai partner, satu sebagai pelatih, di mana tugas pelatih itu yang mengecek atau memegang suatu soal untuk memberikan kepada partner tugas partner itu untuk menyelesaikan suatu soal. Adik-adik bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Ini pelatih itu yang memegang soal dan mengecek jawaban partner. Apakah jawabannya itu benar atau salah? Itu tugasnya pelatih. Dan sebentar akan bertukar peran. Yang jadi pelatih akan menjadi partner, yang jadi partner tadi akan menjadi pelatih. Pelatih. Adik-adik bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, kalau bisa silakan adik-adik mulai kerja dalam kelompok.
waktu yang diberikan untuk mengerjakan dalam kelompok itu selama 10 menit. Karena kita sudah bahas bersama materi pertama, yaitu ada operasi perkalian dan pembagian. Jadi soal itu tidak lari jauh dari materi kita untuk hari ini. Oke, adik-adik silakan kerja. Apakah ada kelompok yang sudah habis mengerjakan? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, saya minta dari salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, saya persilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Oke, adik-adik, perhatikan. Ya, Ibu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Soal yang pertama, 4 kali min 6 sama dengan min 24. Yang kedua, 11 kali min 2 kali min 6 sama dengan 132. Yang ketiga, min 5 dikali min 5 dikali 9 hasilnya 225. Yang keempat, min 8 dikali 16 kali min 4 hasilnya 512. Yang kelima, min 10 dikali min 14 dikali min 9 hasilnya 1260. Yang keenam, min 15 dikali min 10 dikali min 11 sama dengan hasilnya sama dengan min 600. Sekian hasil diskusi kami. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan buat teman kita yang sudah mempresentasikan. Untuk soal yang kedua, saya persilakan kelompok berikut untuk mempresentasikan. Waktu dan kesempatan Ibu berikan. Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membahas materi atau latihan yang diberikan oleh Ibu Guru. Jadi soalnya tentukan hasil pembagian bilangan bulat berikut. Yang pertama, 55 dibagi 11 hasilnya 5. Yang kedua, 96 dibagi 16 hasilnya 6. Yang ketiga, min 68 dibagi 17 hasilnya min 6. Yang keempat, 84 dibagi min 12 hasilnya min 6. Yang kelima, 36 dibagi min 6 hasilnya 7. Yang ketujuh, min 49 dibagi min 7 hasilnya 7, hasilnya 7. 63 dibagi min 9 hasilnya min 7. 132 dibagi 12 min 12 hasilnya min 11. Sekian dan terima kasih. Silakan duduk. Tepuk tangan buat teman kita sudah mempresentasikan. Oke, selanjutnya, apakah dari adik-adik atau dari setiap kelompok ada jawaban yang berbeda? Tidak ada, Bu. Jawabannya sama semua. Oke, kalau sama silakan tepuk tangan. Oke, materi kita cukupkan sampai di sini. Apakah dari adik-adik semua ada yang kurang pahami materi kita hari ini atau Ya, belum ada, mengerti? Ibu. Siap dimengerti, Bu. Oke, kalau tidak ada materi kita hari ini, apakah ada dari adik-adik yang bisa menyimpulkan? Ya, ada, Bu. Oke, silakan. 3. Jadi materi kita hari ini yaitu operasi hitung bilangan bulat pada perkalian dan pembagian. Untuk perkalian, operasi perkalian ada sifat-sifat tertentu, yaitu ada 5 sifat. Yang pertama ada komutatif atau pertukaran. Yang kedua ada sifat asosiatif atau pengelompokan. Yang ketiga ada sifat distributif dalam bilangan bulat di mana ada penjumlahan dan pengurangan. Yang keempat ada unsur identitas. Yang kelima ada unsur tertutup. Jadi yang kedua operasi pada pembagian, di mana pada operasi pembagian tidak ada sifat-sifatnya.
Oke, terima kasih buat adik kita yang menyimpulkan materi kita hari ini. Jadi materi kita hari ini yaitu operasi itu bilangan bulat, pembagian dan perkalian. Yang pertama materi kita operasi perkalian, di mana operasi perkalian itu mempunyai lima sifat. Yang pertama komutatif, asosiatif, distributif, identitas, dan tertutup. Sedangkan operasi pembagian itu tidak mempunyai sifat-sifat karena dia itu bersifat bebas. Oke, sekian kesimpulan materi kita hari ini. Oke, jadi pertemuan yang keempat cukup sampai di sini, dan jangan lupa belajar materi kita yang kita sudah bahas dari awal hingga pada akhir, dan jangan lupa juga untuk mempersiapkan ke pertemuan yang berikut. Iya, Ibu. Iya, Bu. Sampai di rumah silakan belajar ulang. Kalau ada yang belum dipahami, nanti pertemuan berikut bisa ditanyakan. Iya, Bu. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Saya minta dari salah satu adik untuk memimpin dalam doa. Saya, Bu. Oke, silakan. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami haturkan ke hadapan kehadirat-Mu ya Bapa, karena begitu besar cinta dan kasih-Mu, Engkau telah menjaga melindungi kami dari awal materi kami hingga pada akhir ini. Sebentar lagi Tuhan, kami anak-anak-Mu akan pulang. Jaga lindungilah kami sehingga kami boleh tiba di rumah kami dalam keadaan selamat. Bapa, sebenarnya masih banyak yang kami mintakan ke hadapan kehadirat-Mu. Sebelum kami menyatakan satu persatu, Tuhan sudah mengetahui apa maksud dan tujuan kami. Bapa dalam surga, ini doa, ini permohonan kami. Namun kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Oke, sebelum kita pulang, buku ditutup. Buku dimasukkan dalam tas. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Materi kita sampai di sini. Selamat sore untuk kita semua. Sore, Ibu. Oke. Silakan. Keluar.